Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Rahmadani. Kali ini saya akan membahas tentang akreditasi sekolah. Apa itu akreditasi sekolah? Akreditasi diartikan sebagai proses evaluasi dan penilaian mutu institusi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat atau tim asesor berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga layak untuk beroperasi dan menyelenggarakan programnya. Akreditasi dapat dipandang sebagai hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah atau madrasah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sudut pandang ini, ada sekolah atau madrasah yang terakreditasi dan tidak, dengan peringkat A, B, C, dan seterusnya. Apa saja persyaratan akreditasi sekolah? Yang pertama yaitu memiliki surat keputusan pendirian operasional sekolah atau madrasah. Yang kedua, memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas. Yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, melaksanakan kurikulum yang berlaku. Yang keenam, telah menempatkan peserta didik. Lalu bagaimanakah sistem kerja akreditasi sekolah? Pelaksanaan akreditasi sekolah. Untuk melaksanakan akreditasi sekolah atau madrasah, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah atau BAN Sekolah atau Madrasah. Kewenangan Badan Akreditasi Nasional atau BAN Sekolah atau Madrasah adalah merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah atau madrasah. Di tingkat provinsi, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Provinsi Sekolah atau Madrasah atau BAP Sekolah dan Madrasah yang berkewenangan untuk melaksanakan akreditasi untuk TK atau RA, SD atau MI, AMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK, dan SLB. Untuk membantu kelancaran tugas BAP, pemerintah membentuk unit pelaksana akreditasi atau UPA, kabupaten atau kota. Mekanisme akreditasi sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu penetapan sasaran sekolah atau madrasah. Ban sekolah atau madrasah menetapkan jumlah sasaran dan daftar satuan pendidikan yang akan diakreditasi di setiap provinsi berdasarkan database BAP S atau M. Lalu, melakukan validasi terhadap data sekolah atau madrasah yang akan diakreditasi pada tahun berjalan untuk memastikan bahwa sekolah atau madrasah yang akan diakreditasi memenuhi prasyarat dan memiliki kesiapan untuk diakreditasi. Yang kedua, sosialisasi dan penyampaian perangkat akreditasi. Tujuan kegiatan ini adalah agar sekolah atau madrasah mempersiapkan diri untuk mengikuti akreditasi dengan A. Mempelajari perangkat akreditasi,
B. Tahapan dan jadwal pelaksanaan. C. Tugas dan tanggung jawab sekolah atau madrasah. D. Mengisi instrumen dan melengkapi data pendukung. Yang ketiga, pengisian dan pengiriman instrumen akreditasi. Sekolah atau madrasah mengisi secara online melalui Sispena, yaitu yang pertama instrumen akreditasi, yang kedua instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung sesuai kondisi real sekolah. Yang keempat, penetapan kelayakan sekolah atau madrasah dan penugasan asesor. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa sekolah atau madrasah yang akan divisitasi telah memenuhi persyaratan kelayakan. Yang kelima, visitasi ke sekolah atau madrasah. Visitasi adalah kegiatan verifikasi dan klarifikasi isian instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung atau IPDIP. Yang keenam, validasi proses dan hasil visitasi. Asesor yang telah selesai melakukan visitasi memberikan laporan kepada BAP, S atau M. Laporan visitasi tersebut perlu divalidasi untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah atau madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAP, S atau M yang dihadiri oleh anggota BAN, S atau M, dituangkan dalam surat keputusan. Yang kedelapan, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah atau madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAP, S atau M yang dihadiri oleh anggota BAN, S atau M, dituangkan dalam surat keputusan. Yang kesembilan, penerbitan dan penyerahan sertifikat akreditasi. Hasil pleno BAP, S atau M menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan dengan dilengkapi rekomendasi akreditasi. Isi surat keputusan tersebut memuat data seluruh sekolah atau madrasah yang telah diakreditasi, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Yang ke-10, sosialisasi hasil akreditasi. Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah atau madrasah. Untuk itu, hasil akreditasi perlu disosialisasikan oleh BAN, S atau M, dan BAP, S atau M kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui seminar, media massa, website, compact disc, dan media lainnya. Adapun cara melihat sekolah yang sudah diakreditasi yaitu melalui website https://bansm.kemendikbud.go.id. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.